Selamat datang di channel saya Benua Douki. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Air terjun yang bergelombang dengan marah menghantam bebatuan saat uap air yang dihasilkan menyelimuti lembah kecil. Di tanah kosong di bawah air terjun, seorang pemuda bertelanjang dada membawa pedang hitam yang tampak aneh menghindari serangan menderu dari batang kayu dengan wajah serius. Lompatan dan penghindaran sesekali yang dia lakukan sama gesitnya dengan monyet. Di bawah sinar matahari, tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak santai. Sebulan telah berlalu sejak Xiao Yan tiba di lembah. Selama periode ini, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya di tiang kayu, yang mengakibatkan banyak luka dan memar di tubuhnya yang disebabkan oleh robekan batang kayu tersebut. Secara alami, dengan usaha maka akan ada manfaat. Xiao Yan saat ini sudah bisa menghindari sekitar 12 batang kayu pada saat yang bersamaan. Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan sebulan yang lalu ketika dia menemui ujung yang memalukan di bawah 5 batang kayu. Di atas batu besar di luar area kayu gelondongan, Yao Lao duduk dengan tatapan tersenyum saat dia mengamati pemuda yang terus menghindar di antara 12 batang kayu. Dia mengangguk sedikit dan mengayunkan lengan bajunya. Salah satu dari 3 batang kayu terakhir yang tergantung di udara tiba-tiba menyerbu Xiao Yan dengan ganas. Serangan tak terduga itu segera merusak keseimbangan yang dimiliki Xiao Yan dan 12 batang kayu. Celah kecil yang bisa digunakan Xiao Yan sepenuhnya diblokir oleh batang kayu yang baru ditambahkan. Wajah Xiao Yan berubah serius saat matanya menatap tajam ke 13 batang kayu yang datang padanya dari segala arah. Pada saat berikutnya, batang kayu mendekati tubuhnya, membawa tekanan angin yang kuat yang menyebabkan Xiao Yan menahan napas. Melepaskan napas dalam-dalam, Douki di tubuh Xiao Yan melonjak saat dia memiringkan tubuhnya dan menghindari 2 batang kayu yang menuju ke arahnya. Sebelum dia bisa pulih dari sudut yang biasa dia hindari, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tiang kayu, membiarkan tubuhnya melompat ke tiang kayu lain. Dia menggerakkan kepalanya sedikit ke belakang saat batang kayu lain dengan berbahaya terbang melewati telinganya. Setelah adaptasi 1 bulan, kecepatan menghindar Xiao Yan telah jauh melampaui sebulan yang lalu. Meskipun rantai serangan 12 balok kayu terus-menerus selalu dengan berbahaya dan nyaris dihindari, sulit bagi salah satu dari mereka untuk benar-benar mengenai tubuhnya. Tekanan kuat yang dibawa balok kayu saat mereka melewatinya menyebabkan rasa sakit menjalar di kulit Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menggunakan Douki untuk melindungi tubuhnya. Pada saat seperti itu, setiap utas Douki harus digunakan di tempat yang paling tepat. Jika tidak, begitu Doukinya habis, yang menunggunya adalah akhir yang mengerikan karena terlempar dari tiang. Akhir seperti itulah yang telah menemaninya selama periode waktu ini. Metode Ki tingkat Huang rendah terlalu tidak cukup untuk mendukung pemborosan Douki Xiao Yan. Oleh karena itu, dia harus sangat hemat ketika memutuskan bagaimana setiap utas Douki akan digunakan. Jika saja metode Ki bisa berkembang, maka saya tidak perlu begitu hemat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir setelah menghindari batang kayu ke-11. Sama seperti balok kayu yang melewati Xiao Yan, balok kayu ke-12 datang menembaki ke arahnya. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, membalikkan kakinya di atas batang kayu. Hanya jari kakinya yang terhubung ke batang kayu saat dia memiringkan seluruh tubuhnya pada sudut yang aneh. Sebuah batang kayu melesat melewatinya hanya dengan ruang setengah inci. Angin kencang menyebabkan Xiao Yan meringis kesakitan. Ketika ekor kayu gelondongan ke-12 melewatinya, wajah Xiao Yan berubah. Di belakangnya ada balok kayu lain yang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk beradaptasi dengan serangan 12 batang kayu, Xiao Yan harus menghabiskan lebih dari 20 hari untuk memahami waktu dan orbit serangan mereka. Batang kayu ke-13 yang ditambahkan Yao Lao telah membuatnya merugi. Merasakan angin yang mendekat, Xiao Yan perlahan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menutup matanya pada saat itu dan mendengarkan suara angin yang menekan di belakangnya. Pori-pori keringat di punggung Xiao Yan bergoyang seperti tentakel. Dengan bantuan udara yang menekan, gambar samar yang menelusuri serangan batang kayu muncul di benak Xiao Yan yang bermata dekat. Di ruang mental yang tak lekang oleh waktu ini, Xiao Yan berhasil melacak sepenuhnya orbit serangan dan kekuatan yang dimilikinya. Posisi terbaik untuk menghindarinya secara alami muncul di benaknya. Di dunia nyata, Mata Yao Lao berbinar saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menutup matanya.
Dengan suara lembut yang agak terkejut, dia berbisik, bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika batang kayu muncul di benaknya, tubuh Xiao Yan menjadi aneh. Kedua tangannya memeluk kepalanya dan tubuhnya terjatuh dengan tegak. Pada saat dia jatuh, batang kayu besar melewati wajahnya, angin yang menekan menyebabkan telinga Xiao Yan sedikit membengkak. Setelah dengan berbahaya menghindari serangan kayu gelondongan ke-13, kaki Xiao Yan menginjak sisi tiang kayu, menembak tubuhnya ke atas dan akhirnya mendarat di tanah. Dia meraih pakaiannya dan dengan sembarangan menariknya ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan menghela nafas, dan sebelum mendengar kata-kata Yao Lao, duduk tegak di tanah dan segera mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanannya. Dia memiringkan mulut botol dan 2 pil obat keluar. Hah, sudahkah saya mengonsumsi semua pil pemulihan energi? Sepertinya saya harus pergi dan memilih beberapa bahan obat. Melihat hanya ada 2 pil yang tersisa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menempatkan salah satunya di mulutnya dan dengan cepat masuk ke formulir pelatihannya. Duduk di tanah, Xiao Yan dengan cepat memasuki mode pelatihan. Setelah berbulan-bulan berlatih, dia tahu bahwa waktu setelah Dou-Qi-nya habis adalah waktu terbaik untuk berlatih. Pada saat ini, semua sel dan otot di tubuhnya jauh lebih rakus terhadap Qi daripada biasanya. Setelah masuk ke mode pelatihan dan pernapasannya yang tenang, aliran energi samar berputar di sekitar tubuh Xiao Yan. Setiap energi yang bersentuhan dengan kulitnya dikonsumsi dengan rakus, seperti cairan yang diserap oleh spons. Saat pelatihan berlanjut, energi di sekitar tubuh Xiao Yan semakin padat tanpa ada tanda-tanda berkurang. Yao Lao mengetukkan jarinya ke batu saat dia menghitung waktu pelatihan Xiao Yan. Alisnya tiba-tiba melonjak, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk pelatihan sedikit lebih lama dari biasanya. Menurut perhitungan Yao Lao, ruang penyimpanan Dou-Qi di tubuh Xiao Yan kira-kira penuh. Namun, dia menyadari bahwa Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jangan bilang padaku, dia akan menerobos dan menjadi bintang 6 Douze. Yao Lao menghentikan gerakan mengetuknya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum, lumayan. Garis dasar saya adalah 1,5 bulan untuk mencapai bintang 6 Douze. Tetapi tampaknya bocah ini berhasil menyelamatkan setengah bulan. Sepertinya pertarungan di hutan beberapa waktu lalu telah menguntungkannya secara signifikan. Menatap Xiao Yan yang matanya terpejam, mata tajam Yao Lao menemukan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening. Dia sedikit kuat dalam terobosannya. Sepertinya butuh sedikit bantuan eksternal. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao mengangkat jarinya dan embusan udara ditembakkan dari jarinya. Itu mengenai kepala Xiao Yan dan langsung menjatuhkannya dari status pelatihannya. Dengan latihannya yang terganggu, Xiao Yan segera membuka matanya dan memelototi Yao Lao dengan marah. Peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemui. Bodoh. Jika kamu terus melakukan terobosan yang kuat, kamu harus membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih sepenuhnya bahkan jika kamu berhasil menjadi bintang 6 Douze. Mendengar ini, Xiao Yan segera merana. Menukar waktu sebulan untuk terobosan jelas merupakan proposisi yang kalah. Menghela nafas, Xiao Yan dengan menyesal meratap, sungguh kesempatan yang bagus. Memutar matanya, Yao Lao membuka mulutnya dan memarahi, aku tidak bilang tidak mungkin. Segera naik ke tiang kayu. Saya akan menggunakan 15 batang kayu. 15, menarik sudut mulutnya, Xiao Yan ingin mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao. Batasannya adalah 13 batang kayu, jika ada 15 batang kayu, dia akan langsung terlempar dari tiang kayu. Idiot, apa kamu tidak tahu untuk melepaskan penguasaan berat? Mengamati Xiao Yan yang tetap diam dan menolak untuk naik ke tiang kayu, Yao Lao tidak bisa tersenyum atau menangis saat dia memarahi, yang kamu butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kamu akan berhasil menerobos. Berhenti menunda-nunda, mendengar bahwa dia bisa melepaskan penguasaan berat, mata Xiao Yan berbinar. Dia menekuk kakinya dan dengan erangan pelan, dia meraih pegangan penggaris dan menariknya dengan kekuatannya sebelum menusuknya ke tanah. Setelah penguasaan berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa tubuhnya tampak mengambang. Dou-Qi di dalam dirinya meledak seperti letusan gunung berapi dan melonjak melalui jalur Qi-nya. Perasaan kekuatan yang meningkat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan disertai dengan suara retak terus-menerus dari tulangnya. Sekali lagi Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Perasaan ini seperti menyesap air di hari yang panas.
Semua pori-porinya memancarkan perasaan rileks yang datang dari dalam dirinya. Menginjak tanah dengan ringan, Xiaoyan merasa tubuhnya seringan bulu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 15 batang kayu yang tergantung di udara. Sambil menyeringai, dia turun dari tanah, menembak tubuhnya ke tiang kayu seperti bola meriam dan berdiri tegak. Datang, Xiaoyan merentangkan tangannya dan melambai ke Yao Lao. Setelah dibebaskan dari bebannya, dia yakin bisa menahan diserang oleh 15 batang kayu secara bersamaan. Sikap yang baik. Melihat kepercayaan Xiaoyan tumbuh, Yao Lao tersenyum. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan 15 batang kayu bergetar. Sesaat kemudian, mereka ditemani oleh kekuatan yang ganas saat mereka menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Menonton balok kayu yang menabrak udara ke arahnya, Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Kakinya menginjak tiang kayu dengan ringan dan secara proaktif bergerak ke arahnya. Di bawah kendali Yao Lao, 15 batang kayu di atas tiang kayu membentuk serangan tanpa celah. Di bawah serangan simultan mereka, angin kencang meniup daun dan rumput dari tanah dan menyebarkannya ke udara. Tanpa beban penguasa Suan berat, kecepatan Xiaoyan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Gerakan menghindar dari tubuhnya tampak sangat alami dan lem hitam di bawah kakinya tidak lagi bisa memperlambatnya. Di bawah serangan berat, sosok pemuda di tiang kayu terus-menerus muncul dan menghilang. 15 serangan berulang balok kayu benar-benar dihindari oleh Xiaoyan yang telah dibebaskan dari bebannya. Melihat Xiaoyan dengan cerdik mengelak di dalam tempat latihan, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Sedikit kekaguman muncul sebentar di mata lamanya. Penampilan Xiaoyan tanpa bebannya telah melebihi harapannya. Setelah balok kayu terakhir berhasil dihindari oleh Xiaoyan, 10 lebih balok kayu yang bergetar dengan goyah di udara tiba-tiba berhenti. Perlahan menghela nafas, Xiaoyan berdiri di atas tiang kayu seperti panggung saat dia menelan pil pemulihan energi terakhir. Setelah keheningan singkat, aliran energi samar tiba-tiba dan anehnya menyerbu di sekelilingnya dan dengan liar mengalir ke tubuhnya. Karena semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, cahaya kuning pucat muncul di tubuhnya. Wajahnya yang halus dan tampan seperti sepotong batu giok yang hangat dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya, mengungkapkan esensi seperti cahaya di pupil matanya. Setelah mengambil nafas panjang dan dalam, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao di belakangnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang cemerlang. "Saya telah menerobos." Mendengar ini, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menunjukkan kepuasan. Setelah menerobos ke Douze bintang 6, kekuatan Xiaoyan sekali lagi meningkat secara signifikan. Selain itu, dia juga mampu menghindari 15 batang kayu dengan penguasa Suan berat di punggungnya setelah 3 hari pelatihan. Peningkatan yang jelas ini menyebabkan dia tersenyum lebar. Setelah terbiasa dengan serangan 15 batang kayu, Xiaoyan akhirnya bisa menghindari memar di sekujur tubuh seperti dulu ketika berlatih melawan batang kayu. Hari-hari damai berikutnya memberi Xiaoyan kegembiraan yang luar biasa. Di bawah pepohonan yang lebat, Xiaoyan berjalan dengan penguasa Suan berat di punggungnya. Tatapannya terus menyapu ke sekelilingnya. Setelah pelatihan hari itu selesai, dia keluar dari lembah untuk mencari bahan obat untuk pil pemulihan energi. Pil pemulihan energi adalah sesuatu yang sangat penting untuk pelatihan Xiaoyan. Dengan itu, dia bisa menghemat lebih dari separuh waktu yang dia butuhkan untuk memulihkan Douqi-nya. Yang terpenting, waktu adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Meskipun Xiaoyan akhirnya menjadi alkemis tingkat pertama sejati dengan pertumbuhan kekuatannya, pil pemulihan energi adalah obat tingkat kedua yang mana hanya dengan kemampuan alkemis tingkat pertama tidak dapat disempurnakan. Oleh karena itu, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah sesuatu yang harus dia andalkan pada Yao Lao. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi cukup langka. Saat itu di kota Wutan, Xiaoyan hanya dapat menemukan bahan obat yang cukup untuk mengolah 10 pil. Dalam keadaan normal, hanya menemukan bahan obat akan menghabiskan banyak waktu Xiaoyan. Namun, Xiaoyan bisa menghela nafas lega karena ini adalah pegunungan binatang mistik di mana ada banyak bahan obat. Dari 5 bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi, 4 telah ditemukan oleh Xiaoyan dalam jumlah yang signifikan. Jika dia bisa menemukan bahan terakhir dan yang paling penting, buah pemulihan spiritual merah, sejumlah pil yang cukup bisa disempurnakan untuk digunakan Xiaoyan. Buah pemulihan spiritual merah biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana energi padat berada.
Tentu saja, ini tidak selalu ada, tetapi lebih baik bagi Xiao Yan untuk mencari di sepanjang garis petunjuk ini daripada mencarinya secara membabi buta. Mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kepadatan energi di sekitarnya dan posisi kasar tempat-tempat dengan energi tinggi. Jalannya saat ini menuju ke tempat di mana dia merasakan energi paling padat. Siang adalah waktu di mana binatang ajaib jarang berkeliaran. Memahami hal ini, Xiao Yan memilih waktu ini untuk mencari bahan obat. Selama perjalanannya, dia jarang bertemu dengan binatang ajaib yang berkeliaran untuk mencari makanan. Satu atau dua dari mereka yang kadang-kadang dia temukan dan menghindarinya ketika dia mendeteksi mereka. Sosok Xiao Yan dengan cepat melewati sampul semak-semak. Setelah itu, tumpukan kecil puing terlihat oleh matanya. Di balik tumpukan batu ada dinding gunung dengan tanaman merambat hijau yang menjalar di atasnya. Mengamati tumpukan puing, Xiao Yan menggosok tangannya. Dari kesadaran spiritualnya, energi yang terkumpul di sekitar area itu adalah yang terpadat di wilayah sekitarnya. Tatapan Xiao Yan, yang terfokus pada tumpukan puing, perlahan-lahan menyapu daerah itu dan sesaat kemudian, berhenti di pohon muda berwarna ungu di dinding gunung. Anak pohon tumbuh dari dalam dinding gunung. Di atasnya, warna hijau dan merah terjalin karena bersembunyi. Di bawah daun hijau tersembunyi buah merah yang memancarkan aroma samar. Buah pemulihan spiritual merah. Menatap pohon muda itu, Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega. Setelah mencari selama 2 hari, akhirnya dia menemukannya. Bahan obat yang dia butuhkan ada di depan matanya, tapi Xiao Yan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa di mana ada energi padat dan tumbuhan obat langka, kemungkinan besar ada binatang ajaib yang menjaganya. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak binatang ajaib. Dia mengerutkan kening. Setelah keheningan singkat lainnya, Xiao Yan perlahan meninggalkan tempat persembunyiannya ketika dia tidak menemukan tanda-tanda dari binatang ajaib yang muncul. Kemudian dia perlahan dan hati-hati menuju ke pohon kecil berwarna ungu. Saat langkah kakinya mendekati pohon, perasaan dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menghentikan langkahnya dan mengatupkan alisnya sebelum berbalik dan berlari. Bang! Saat Xiao Yan berbalik, sosok putih besar tiba-tiba menuruni puncak dinding gunung, menabrak tanah. Seperti bukit kecil, itu benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari binatang ajaib yang besar, Xiao Yan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya membeku di tempat, tidak berani bergerak. Binatang buas yang muncul sebelum Xiao Yan adalah kera sihir putih besar. Kera ajaib ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih salju yang panjang. Taring putihnya keluar dari mulutnya yang besar dan menyeramkan. Dari sepasang mata merah darahnya, niat membunuh yang brutal sedang dipancarkan. Mata Xiao Yan mengamati tubuh putih kera ajaib dan menarik napas dingin. Binatang ajaib peringkat 2, kera sihir badai salju. Bang! Bang! Binatang ajaib itu menahan nafas yang kasar. Sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah manusia yang telah masuk tanpa izin di wilayahnya. Cakar besarnya menghantam tanah, mengubah beberapa batu menjadi debu. Mengamati kera ajaib yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan niat membunuhnya, Xiao Yan menelan ludahnya. Seekor binatang ajaib peringkat 2, kekuatannya setara dengan manusia Dousi. Dengan kekuatannya saat ini, melawan monster peringkat 2 tidak berbeda dengan mencari kematian. Guru! Xiao Yan berteriak di dalam hatinya tetapi tidak ada jawaban. Wajahnya menjadi pahit, berhenti main-main. Ini adalah binatang ajaib peringkat 2, setelah usahanya yang sia-sia untuk meminta bantuan. Xiao Yan hanya bisa mengembalikan pandangannya ke tubuh kera sihir dan mempelajarinya dengan hati-hati. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa ada luka yang mengerikan di perut kera sihir ini. Luka itu hampir merobek perut kera ajaib dan ketika itu menggerakkan tubuhnya, darah segar mengalir keluar dari luka yang mewarnai rambut putih merah di sekitarnya. Dari penampakan luka yang mengerikan, itu kemungkinan disebabkan oleh cakar dari beberapa binatang sihir buas. Binatang ajaib yang terluka biasanya gila dan Xiao Yan yang malang kebetulan secara tidak sengaja menerobos wilayah binatang ajaib yang terluka parah ini. Mata Xiao Yan menyipit saat dia menatap luka menakutkan di mana darah segar terus mengalir. Sebuah ide muncul di benaknya. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan monster peringkat 2 dalam keadaan normal, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Sialan, kaulah yang memulai ini. Setelah memarahi dengan penuh kebencian,
Xiao Yan melepas penguasa Suan berat dari punggungnya dan dengan keras menikamnya ke tanah. Keadaan tidak memungkinkan dia untuk menahan diri. Tindakan Xiao Yan tampaknya tidak lain adalah tantangan bagi kera sihir yang marah. Segera, kera ajaib ini menghantamkan cakarnya ke dadanya yang keras, mengeluarkan suara dentang. Binatang ajaib itu sedang menyerang Xiao Yan, mata merahnya menatap yang terakhir. Pada cakar besar binatang itu, energi berwarna putih dikumpulkan dengan cepat. Hampir seketika, udara di sekitarnya menjadi dingin. Melangkah perlahan dari tanah, Xiao Yan dengan lembut berteriak, "Sayap awan ungu, aktifkan." Mengikuti suaranya, sepasang sayap elang hitam yang panjangnya 2 hingga 3 meter tiba-tiba keluar dari punggung Xiao Yan. Sayapnya mengepak dan dengan bantuan kemampuan terbang yang dibuat, Xiao Yan dengan cepat terbang lebih dari 10 meter di atas tanah. Mengaum, si kera ajaib meraung dengan keras saat energi putih dingin itu membentuk bola. Itu dilepaskan dari telapak tangan kera sihir dan ditembakkan ke arah Xiao Yan. Pelatihan ketangkasan selama sebulan telah memberi Xiao Yan kegesitan seperti monyet. Dia dengan aneh pindah ke samping dan dengan mudah menghindari serangan kera sihir. Setelah menghindari serangan itu, Xiao Yan meringkuk telapak tangannya dan mengarahkan ke luka yang tampak menyeramkan di perut kera sihir dan dengan lembut menggeram dengan suara dingin, "Tangan vakum." Mengikuti kata-katanya, kekuatan hisap yang ganas dipancarkan dari telapak tangannya. Bahkan bebatuan yang pecah di tanah ditarik oleh kekuatan hisap dan ditembakkan ke Xiao Yan. Mengaum, kekuatan hisap yang ganas menarik kera ajaib sampai tubuhnya miring ke samping. Namun, ketika akhirnya menstabilkan tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa muncul dari perutnya. Menurunkan kepalanya, ditemukan bahwa darah terus mengalir keluar seperti air dari luka yang belum sepenuhnya menutup. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kera sihir gila dan kehilangan akal sehatnya. Dengan langkah kaki yang menggetarkan tanah, ia menginjak Xiao Yan dengan niat membunuh. Menggunakan keluasannya, Xiao Yan berhasil menghindari semua serangan kera ajaib. Telapak tangannya berulang kali memancarkan kekuatan isap yang menarik lebih banyak darah segar dari dalam kera sihir. Di atas tumpukan puing, adegan aneh sedang berlangsung. Kera sihir yang sangat gila tanpa henti dan dengan marah menghantam sosok manusia kecil di sampingnya. Kehilangan alasannya, tidak ada bedanya dengan binatang sihir biasa. Sosok manusia di sampingnya seperti nyamuk yang terus mengeluarkan sejumlah besar darah dari perut binatang ajaib setiap kali dia melambaikan tangannya. Tumpukan batu seluruhnya tertutup oleh darah segar berwarna merah cerah, memberikan tampilan yang menakutkan. Setelah beberapa saat berlarian di sekitar kera ajaib, Xiao Yan berada di batas kemampuannya. Dia mengeluarkan kekuatan isap lain dan kali ini, menarik usus kera sihir keluar bersama dengan lebih banyak darah. Diserang oleh pukulan fatal, kera ajaib meraung untuk terakhir kalinya sebelum mati. Itu jatuh dengan keras seperti bukit kecil yang runtuh sambil tetap membuka mata merah darah besarnya. Pada saat kera ajaib jatuh, tubuh Xiao Yan yang melemah juga roboh ke tanah. Dia mengabaikan darah yang menyelimuti tanah saat dia berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Setelah berbaring di atas tumpukan batu dalam waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia menatap mayat kera ajaib dari jarak yang cukup dekat dan tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Seandainya dia tidak naik menjadi bintang 6 Douze atau jika kera sihir tidak terluka parah dan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, kemungkinan orang yang akan mati di sini hari ini adalah dirinya sendiri. Bocah kecil, kamu benar-benar berhasil membunuh monster peringkat 2. Haha, luar biasa. Yao Lao melayang keluar dari dalam cincin dan tersenyum saat mengamati mayat besar itu. Xiao Yan menatap Yao Lao yang tersenyum dengan pandangan menghina. Dia bangun dengan cepat dan melontarkan kalimat "awasi punggungku", sebelum membentuk pose latihannya dan memulihkan Dou Qi yang kelelahan di tubuhnya. Melihat Xiao Yan menutup matanya dan memulihkan energinya, Yao Lao melayang di udara dan bertindak sebagai pengawalnya. Setengah jam kemudian, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya. Tangannya terasa sedikit mati rasa tetapi tubuhnya akhirnya dipenuhi oleh Dou Qi. Energi di sini cukup bagus. Xiao Yan bergumam saat dia berdiri. Dia menepuk tangannya dan mengerutkan kening. Flame mantra saat ini benar-benar terlalu buruk. Itu hanya mendukung saya selama 10 menit. Seandainya kera ajaib bertahan sedikit lebih lama, orang yang akan jatuh adalah aku. Benar-benar buruk. Yao Lao cukup jujur tentang hal ini. Bahkan jika Flame mantra memiliki potensi besar,
titik awalnya terlalu rendah. Stamina atau daya tahannya dalam pertempuran terlalu lemah. Kapan saya bisa menemukan api surgawi yang cocok? Xiao Yan menghadap ke langit dan menghela nafas. Flame mantra, yang telah berkembang sebelumnya akan menjadi kelemahannya untuk waktu yang cukup lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berjalan menuju anak pohon kecil itu. Dia memetik 30 lebih buah pemulihan spiritual merah di atasnya, menempatkannya dalam botol giok kecil dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah buah pemulihan spiritual merah dirawat dengan benar, Xiao Yan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan dan menuju mayat kera sihir badai salju. Dia kemudian melanjutkan untuk memotong kepalanya. Ada inti ajaib. Memotong kepala kera ajaib, inti ajaib seputih salju yang mengeluarkan sedikit rasa dingin muncul dalam pandangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan senang hati mengambil inti ajaib. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan inti ajaib kelas ini. Agak bersemangat untuk melemparkannya, dia menggenggamnya di tangannya sementara hawa dingin yang samar menyebabkan dia sedikit menggigil. Segera, dia buru-buru menyimpannya dengan hati-hati di cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Xiao Yan mengemasi barang-barangnya dan melambaikan jarinya saat Yao Lao melesat kembali ke dalam cincin. Menggosok cincin sederhana di tangannya, Xiao Yan mengangkat penguasa Suan hitam ke punggungnya sebelum mengambil langkah tegas dan stabil saat dia melakukan perjalanan perlahan di jalan yang dia datangi. Meninggalkan tumpukan puing, Xiao Yan melakukan perjalanan melalui hutan lebat untuk segera kembali ke lembah. Sebagai hasil dari pertempuran, Xiao Yan berlumuran darah di seluruh tubuhnya, sehingga dia menerapkan lapisan pastar rumput di seluruh tubuhnya yang membantu menutupi bau darah. Itu adalah item penting saat berada di hutan. Sekali lagi diam-diam melakukan perjalanan jarak jauh, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia bisa merasakan suara-suara samar datang dari suatu tempat di sebelah kirinya. Alis Xiao Yan sedikit berkerut saat dia menyapu pandangannya ke area tersebut sebelum dengan cepat menggali semak di dekatnya. Melalui celah kecil di rumput, dia tanpa tergesa-gesa mengamati sekeliling. Tidak lama setelah Xiao Yan menyembunyikan dirinya, dua sosok perlahan muncul dalam garis pandang Xiao Yan. Ketika dia mengalihkan pandangannya untuk menyapu dada dua itu, raut wajahnya sedikit berubah. Dalam hatinya, dia mengutuk dengan suara dingin dan lembut, "Mereka dari Wolfhead Mercenaries. Kurasa, sebaiknya kita berhenti di sini. Jika kita melanjutkan, kita akan memasuki bagian dalam dari pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib di sana bisa dengan mudah membunuh kita dengan satu sapuan." Perlahan berjalan, salah satu tentara bayaran menyarankan. Ekspresi khawatir terlihat di wajahnya. Mendengar kata-kata rekannya, tentara bayaran lainnya juga mengangguk setuju. Bersumpah, "Sial, di mana tepatnya bocah itu bersembunyi? Komandan sudah memberikan perintah mati, kita harus menemukan bajingan itu mati atau hidup. Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang ajaib dan menjadi lumpur." Itu mungkin saja. Melihat usianya, dia sepertinya tidak memiliki banyak pengalaman di hutan mengingat usianya. Lupakan, biarkan pencarian kita berakhir di sini hari ini. Kami akan kembali untuk melaporkan dan melanjutkan besok. Salah satu tentara bayaran berkata sambil mengerutkan kening sebelum menghentikan langkahnya untuk mengintip ke dalam hutan yang sudah agak gelap. Sayang sekali, bocah itu bernilai 8.000 koin emas. Jika kita beruntung bisa bertemu dengannya, menilai dari kedua kekuatan kita sebagai bintang 5 dozes, menghentikannya seharusnya tidak sulit. Tentara bayaran lainnya mengangguk sebelum dengan menyesal menyuarakan pikirannya. Dia beruntung, ayo pergi. Tentara bayaran itu tersenyum saat dia mengangguk. Namun, saat dia berbalik, kulitnya tiba-tiba berubah. Berbalik seperti kilat, kiang ganas menuju ke kepalanya menyambutnya. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan tentara bayaran mengulurkan tinjunya secara refleks untuk bentrok dengan tinju yang masuk. Namun, kekuatan dalam serangan Douki telah melebihi harapannya. Setelah melakukan kontak, wajah tentara bayaran itu berubah menjadi pucat pasi. Dadanya terasa tersumbat saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah sementara tubuhnya terlempar ke udara. Bunuh dia. Dalam sepersekian detik sebelum dia dikirim terbang, tentara bayaran itu dengan tergesa-gesa berteriak pada temannya yang telah diliputi oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Namun, sebelum teriakannya memudar, yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur tiba-tiba ditarik ke depan oleh daya isap yang kuat. Di udara, sesosok melintas ke depan. Saat sosok itu bertemu dengan tubuh tentara bayaran,
sebuah siku dengan keras menghantam tenggorokan tentara bayaran itu. Tiba-tiba suara gertakan yang tidak menyenangkan bergema di hutan kosong. Bang! Masih di udara, tubuh lemas tentara bayaran itu jatuh ke bawah, menabrak tanah dengan keras dan menyebabkan awan debu berceceran. Antara awal serangan tiba-tiba dan kematian tentara bayaran, hanya 7 atau 8 detik telah berlalu. Pada saat tentara bayaran lainnya tersadar, dia menemukan bahwa temannya telah kehilangan nafas hidupnya. Dipenuhi dengan keterkejutan, tentara bayaran yang tersisa mengangkat kepalanya saat dia menatap dengan waspada ke sosok di dekatnya yang basah kuyup dalam lapisan darah. Agak gagap, dia berteriak, "Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Hehe, bukankah kalian semua mencariku?" Sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah tersenyum dari seorang pemuda tampan. "Kamu, Xiao Yan?" Pupil mata tentara bayaran itu menyusut dan setelah meneriakkan nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Saat melarikan diri, tangannya dengan cepat mengeluarkan sinyal suar. Saat dia bersiap untuk menembakkannya, kekuatan isap di belakangnya meningkat tajam dan sinyal suar terbang dari tangannya. Dengan mudah menangkap suar sinyal, Xiao Yan mengotak-atiknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanan. Dia menekan dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah tentara bayaran. Melihat pendekatan Xiao Yan yang sengit, kepanikan melintas di wajah tentara bayaran itu. Dengan suara tercekik, dia menghunus pedang di pinggangnya sebelum dengan kejam menebas Xiao Yan dengan marah. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke satu sisi, dengan mudah menghindari serangan tentara bayaran itu. Dalam sekejap, kaki kiri Xiao Yan menendang dengan ganas, segera mendarat di perut bagian bawah tentara bayaran itu. Menerima pukulan berat di perut bagian bawahnya, tentara bayaran itu mengerang saat garis darah keluar dari sudut mulutnya. Dengan terhuyung mundur beberapa langkah, dia melihat sosok di depannya berkedip saat pedang di tangannya direnggut yang diikuti oleh rasa logam sedingin es di lehernya. "Jika kamu melakukan gerakan lain, aku akan memotong lehermu." Suara iblis yang lembut perlahan terdengar di telinga tentara bayaran, menyebabkan dia membeku dengan kaku di tempat. Jika kamu membunuhku, Wolfhead Mercenaries tidak akan pernah melepaskanmu." Lapisan keringat dingin muncul di dahi tentara bayaran saat dia mengancam dengan suara kasar. "Hehe, biarkan aku pergi. Kalian semua tidak pernah bermaksud melepaskan aku, kan?" Mencibir saat dia tertawa, Xiao Yan tanpa emosi melanjutkan, "Jawab beberapa pertanyaan untukku. Maukah kamu membiarkanku pergi setelah aku menjawab? Anda tidak memiliki hak untuk memilih." Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong pedangnya sedikit lebih dekat. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuat puluhan luka di tubuhmu sebelum melemparkanmu ke sarang semut pemakan daging." Mendengar kata-kata ini, wajah tentara bayaran itu segera berubah menjadi lebih pucat. Kakinya terus bergetar, menyesali bahwa dia mengira pemuda yang terlihat seperti remaja itu tidak akan jahat. "Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah Muli memperoleh sesuatu dari kotak batu di dalam gua? Dia sepertinya kekurangan kuncinya, kan?" Xiao Yan tersenyum kejam saat dia bertanya. "Komandan Muli memindahkan kotak batu dan meja batu ke belakang. Seperti apa yang terkandung di dalamnya, saya tidak memiliki kewenangan untuk mengetahuinya." Mengamati tentara bayaran yang sepertinya mengatakan yang sebenarnya, alis Xiao Yan sedikit berkerut. "Berapa hadiah yang diberikan tentara bayaran kepala serigala untukku?" Tentara bayaran itu menelan sebelum menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Sejak komandan muda itu kembali, komandan telah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang melaporkan jejakmu ke Wolfhead Mercenaries akan diberi hadiah yang tinggi. "Hehe, aku tidak percaya bahwa mereka sebenarnya sangat gigih." Sambil tertawa ringan, Xiao Yan memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya. "Satu pertanyaan terakhir, apakah terjadi sesuatu pada dokter peri kecil?" "Tidak ada." Setelah kembali ke kota Kingsan, dokter peri kecil belum meninggalkan rumah 1000 obat. Komandan dan yang lainnya tidak berani bergerak. Dengan mata berpaling, tentara bayaran itu secara diam-diam mengeluarkan belati dari lengan bajunya. "Oh," sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengangkat alisnya. Senyuman tidak simpatik tiba-tiba muncul di wajahnya, "Sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud membiarkanmu kembali hidup-hidup. Jadi, kamu bisa pergi dan mati." Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata tentara bayaran itu saat belati di tangannya tiba-tiba didorong ke dada Xiao Yan. Dengan senyuman sedingin es, Xiao Yan melayang mundur, pedang di tangannya ditarik saat jejak darah muncul di bilahnya. Melihat tubuh tentara bayaran yang jatuh bergerak-gerak ringan, Xiao Yan melepaskan seringai dingin.
Dia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang ini kembali untuk membuat laporan, yang akan menyebabkan pasukan besar dikirim ke daerah sekitar sini. Cih, sepertinya komandan dari Wolfhead Mercenaries juga orang yang sangat kejam dan teliti. Tidak heran dia menjadi ayah dari seorang putra seperti Muli. Dengan senyum yang agak suram dan dingin, Xiao Yan dengan hati-hati membersihkan jejak pertarungan sebelum menyeret kedua tubuh agak jauh untuk melemparkannya ke dalam jurang. Guru, sepertinya kita perlu memperketat jadwal latihan kita. Hanya dalam 1 bulan, mereka telah berhasil sejauh ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi, mereka akan dapat menemukan tempat itu, Xiao Yan berkata sambil mulutnya bergerak-gerak. Melihat sekilas ke jurang yang tak berujung, Xiao Yan bertepuk tangan seolah-olah ingin menghapus kotoran dari tubuh di tangannya. Memang, jadwal perlu diperketat. Dari dalam cincin, suara samar Yao Lao muncul. Xiao Yan berkedip saat dia tertawa sambil mengatupkan jari-jarinya. Senyum kecil di wajahnya, dia bertanya, "Guru, kapan Anda akan menepati janji untuk melatih saya teknik Do kelas D?" Hehe, bocah kecil, jangan berpikir bahwa teknik Do kelas D sama dengan teknik Do kelas Xuan. Untuk mempelajari hal ini, Anda harus bersiap untuk dunia yang penuh penderitaan. Yao Lao tertawa jahat, apakah saya belum mengalami banyak penderitaan? Merasakan wajahnya, Xiao Yan tersenyum ringan dan kemudian berbalik untuk melakukan perjalanan menuju lembah. Saya sangat menantikan apa yang disebut teknik Do kelas D. Seberapa kuat itu? Sementara itu, di tempat Wolfhead Mercenary Company, beberapa orang duduk di dalam atmosfer aula yang berat. Di antara mereka adalah orang yang memiliki banyak konflik dengan Xiao Yan, Muli. Di kursi pemimpin di aula duduk seorang pria parubaya dengan wajah yang agak muram. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Akhirnya, dialah yang memecah keheningan di ruangan. Aku baru saja menerima berita bahwa di antara kelompok yang kami kirim untuk mencari, tim 2 orang hilang di bagian tengah pegunungan Magical Beast. Suara yang agak serak dari pria parubaya itu perlahan terdengar di dalam ruangan. Ayah, mungkinkah mereka bertemu dengan serangan dari binatang ajaib? Muli tersenyum sembarangan saat menjawab. Dibunuh oleh binatang ajaib sangat umum di pegunungan binatang ajaib. Mendengar alamat Muli, pria parubaya ini hanya bisa disimpulkan sebagai pemimpin perusahaan Wolfhead Mercenary, Muse. Jika mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib, seharusnya ada jejak pertarungan seperti itu. Namun, tentara bayaran yang kami kirim untuk memperkuat mereka tidak menemukan jejak perkelahian setelah mencari di wilayah yang mereka pimpin. Jika kita menghilangkan kemungkinan mereka jatuh dari tebing, kesalahan yang hanya akan dilakukan oleh tentara bayaran pemula, saya pikir mereka mungkin telah diserang oleh orang lain. Jejak pertempuran yang hilang itu mungkin perbuatan orang itu. Muse tanpa emosi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencurigai bahwa ini adalah perbuatan Xiao Yan? Setelah mendengar alasan Muse, Muli terdiam. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah bertukar pukulan dengan orang itu. Dengan kekuatannya, untuk dapat membunuh 2 bintang 5 doze bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menaikkan sinyal sepertinya tidak mungkin. Saya tidak peduli apakah itu dia atau bukan. Besok, kita akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari tempat itu dengan cermat. Muse berkata dengan suara yang dalam. Kehati-hatian seperti ular dalam dirinya tidak memungkinkan sedikit pun kesempatan untuk melewatinya. Ah, baiklah, Muli melambaikan tangannya dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berhasil membuka kotak batu yang kamu bawa dari gua? Setelah memindai sekelilingnya, Muse tiba-tiba bertanya. Kunci dari kotak batu itu ada di tangan Xiao Yan. Saya telah menyewa tukang kunci terbaik di seluruh kota Kingsan, tetapi dari kelihatannya, kami tidak bisa berharap banyak. Muli berkata dengan cemberut. Jika kita tidak bisa membuka kunci, maka kita akan mencoba menggunakan kekuatan untuk membuka kotak itu. Untuk dapat dengan sembarangan menyisihkan lebih dari 700.000 koin emas dan beberapa tanaman obat langka, orang kuno ini sepertinya cukup kuat. Hal-hal yang dia tinggalkan seharusnya juga bukan sesuatu yang umum. Muse mengencangkan tinjunya saat keserakahan melintas di matanya. Iya, Muli mengangguk dan menjilat bibirnya. Dengan suara rendah, dia bertanya, Ayah, apa yang ingin kamu lakukan terhadap dokter peri kecil? Apakah kamu tahu apa yang dia peroleh dari gua? Melihat Muli tanpa daya menggelengkan kepalanya, mata Muse menyipit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kita tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Reputasinya di kota Kingsan terlalu bagus. Jika kita melakukan tindakan gegabah,
kita dapat menimbulkan ketidaksenangan dari tentara bayaran independen. Apakah kita hanya akan mengizinkannya untuk tinggal dengan damai di rumah 1000 obat? Haha, secara alami tidak mungkin baginya untuk menjalani hari-hari yang damai. Besok, minta seseorang untuk menyebarkan rumor. Katakan saja bahwa dokter peri kecil telah memperoleh peninggalan dari beberapa orang yang kuat dan peninggalan ini kemungkinan besar adalah metode Qi kelas Xuan. Muse tertawa dingin dan jahat. Dokter peri kecil itu mungkin ahli dalam seni penyembuhan tapi dia terlalu lemah. Tidak semua orang di dunia ini baik hati. Akan selalu ada beberapa orang serakah yang akan memikirkan cara untuk mendapatkan relik dari dokter peri kecil. Adapun bagaimana menangani orang-orang seperti itu, kami akan membuatnya pusing karenanya. Ini rencana yang bagus. Jika bahkan rumah 1000 obat tertarik pada relik ini, maka dokter peri kecil akan kehilangan tempat berlindungnya yang aman. Haha, ketika saatnya tiba, akan sangat mudah untuk menangkapnya. Sudut bibir Muli melengkung ke atas dengan senang saat dia tertawa. Muse menganggukkan kepalanya sedikit saat dia dengan lembut mengusap bekas luka di bawah telinganya. Dia berkata dengan datar, dokter peri kecil bukanlah ancaman. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah anak laki-laki yang Anda bicarakan, Xiao Yan. Berhenti di sana, mata Muse menunjukkan kilatan tekad. Untuk dapat mencapai bintang 2 Douze atau lebih tinggi pada usia yang begitu muda, potensinya harus sangat kuat. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah bahwa seorang anak laki-laki yang lebih muda kurang dari 20 tahun tidak menunjukkan kesombongan yang seharusnya dimiliki seseorang seusianya. Dan sebagai gantinya mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik. Seandainya bukan karena situasi hidup dan mati pada menit terakhir, sepertinya tidak ada yang akan menduga bahwa dia bisa mendorongmu kembali hanya dengan satu serangan. Saat suaranya mereda, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Musuh dengan potensi seperti itu harus dibunuh sebelum dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jika tidak, kita tidak akan mampu menanggungnya ketika dia kembali untuk membalas dendam di masa depan. Jari Muse menekan bekas luka di bawah telinganya saat dia berbicara dengan dingin. Mengingat bagaimana Xiao Yan berhasil memilih rencana pelarian yang sempurna bahkan ketika menghadapi kesulitan berbahaya di gua gunung, jari Muli sedikit gemetar. Memiliki musuh seperti itu membuatnya tidak bisa tidur. Besok, aku akan menggandakan jumlah orang di regu pencarian. Hadiah uang akan berlipat 3. Kita harus menemukan pria itu dalam waktu sesingkat mungkin. Muli berkata dengan suara tebal saat dia mengepalkan tinjunya. Melihat bagaimana ayah dan putranya begitu waspada bahkan ketika berurusan dengan seorang pemuda di masa remajanya, petinggi perusahaan Wolfhead Mercenary yang duduk di aula ingin mendengus dengan jijik. Namun, di permukaan, mereka dengan hormat menerima perintah mereka. Air terjun yang deras menghantam bebatuan, mengeluarkan suara guntur teredam yang bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di samping danau di bawah air terjun, Xiao Yan menatap 10 tiang kayu besar di bawah aliran air yang deras. Wajahnya berubah menjadi pahit saat dia tersenyum pada Yao Lao di sampingnya. Guru, kamu tidak bermaksud menyuruhku untuk turun dan berlatih, bukan? Jawabanmu benar. Sambil tersenyum, Yao Lao berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak membayangkan teknik Dou kelas disama dengan teknik Dou kelas Xuan dan siapapun dapat mempelajarinya. Jika kamu ingin mempelajari sesuatu dari level ini, kamu perlu mencapai persyaratan penting tertentu. Berikan padaku penguasa Xuan berat. Mengulurkan tangannya, Yao Lao mengangkat penguasa berat berwarna hitam yang tampak aneh dari punggung Xiao Yan. Penguasa yang sangat berat di punggung Xiao Yan hanya menyebabkan tangan Yao Lao sedikit tenggelam saat menerimanya. Yao Lao mengayunkan penggaris hitam besar itu dengan mudah dan bertanya sambil tersenyum. Pernahkah kamu melihat teknik Dou kelas di yang sebenarnya? Apakah kamu ingin melihatnya? Mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang makan nasi. Dengan senyum tipis, Yao Lao memegang penguasa Xuan berat saat tubuhnya perlahan naik ke udara, berhenti hanya ketika tubuhnya berada di atas tengah danau. Yao Lao menundukkan kepalanya dan melihat ke permukaan danau sekitar 4 atau 5 meter di bawahnya sebelum mengangkat kepalanya dan melihat air terjun perak raksasa seperti naga. Yao Lao menarik napas pelan dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Seketika, kekuatan asing dan menakutkan seperti naga yang terbangun dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Menghadapi kekuatan ini, permukaan danau yang tenang di bawah kaki Yao Lao tiba-tiba mengeluarkan gelembung putih seperti sedang direbus.
Gelembung yang meronta-ronta di bawah kaki Yao Lao mulai menyebar hingga menutupi seluruh permukaan danau. Xiao Yan terkejut saat dia menatap pemandangan danau dengan wajah tertegun. Yao Lao saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua yang malas dan acuh tak acuh seperti biasanya. Saat ini, dia seperti pisau dingin yang dihunus, membawa kekuatan tajam dan kuat yang tidak berani dilihat secara langsung. Aku takut ini adalah seseorang yang benar-benar kuat, bisik Xiao Yan di mulutnya. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyala. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia juga akan bisa mencapai kekuatan ini. Di atas danau, Yao Lao dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat penguasa hitam di tangannya. Di permukaan penggaris, banyak garis aneh yang pernah membingungkan Xiao Yan memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Ketika permukaan penggaris melewati ruang kosong, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi dan kabur. Dengan erat meraih penggaris hitam yang telah berubah menjadi kemerahan yang membara seperti matahari terbenam, Yao Lao mengeluarkan teriakan lembut yang pelan dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Kakinya perlahan menginjak ruang kosong saat bayangan buram secara mengejutkan muncul di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan buram di ruang kosong dengan ekspresi terkejut, Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kecepatan Yao Lao menakutkan sejauh ini. Saat bayangan buram tersebar, tubuh Yao Lao tampaknya telah berteleportasi ke tempat di bawah air terjun besar yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan dengan air terjun raksasa, tubuh kecil Yao Lao seperti semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, sosok seperti semut kecil inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun. Tekanan angin kencang yang dibawa air terjun saat turun bahkan tidak menyebabkan Yao Lao yang kecil dan tampak lemah itu bergerak. Tubuh Yao Lao, yang tiba-tiba melesat ke depan, terhenti. Kakinya menginjak udara kosong dan berputar 180 derajat. Cahaya yang dipancarkan dari penggaris hitam di tangan Yao Lao semakin terang. Beberapa saat kemudian, kecerahan memaksa Xiao Yan untuk menyempitkan matanya. Teknik Dao kelas D, tsunami yang membelah api. Di ruang kosong lembah, suara teredam seperti guntur meledak. Ini dengan cepat diikuti oleh gelombang panas yang sangat bergolak yang tersebar di seluruh lembah. Bang, banyak pilar air tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang luas, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Di antara pilar air, lampu merah yang sangat besar tiba-tiba menyala. Di titik-titik di mana cahaya merah melewatinya, pilar air segera menghilang dan digantikan oleh awan kabut. Bang, cahaya merah itu seperti angsa yang terkejut melesat ke permukaan danau seperti kilat, menciptakan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Akhirnya, tsunami itu menabrak deras air terjun. Bang, 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 suara guntur yang memekakkan telinga dan meledak-ledak terus bergema melalui lembah saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan jatuh dari dinding tebing. Xiao Yan menutupi telinganya dan melebarkan mulutnya karena suara yang diciptakan oleh serangan itu. Sesaat kemudian, dia menelan ludahnya dengan susah payah dan mengalihkan pandangannya ke tempat air terjun itu berada. Namun, kabut tebal menghalangi pandangannya. Angin kencang bertiup dari permukaan danau, menyebarkan kabut di lembah. Air terjun besar di balik kabut juga perlahan terungkap. Mata Xiao Yan melebar saat dia menatap air terjun yang muncul. Dia tumpul sesaat sebelum perlahan menghirup udara dingin. Pada saat itu, aliran air yang luar biasa dari air terjun benar-benar terputus, memperlihatkan selokan berbatu besar di belakang. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Di tepi jurang, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh dinding berbatu, tampak seperti tumbuhan merambat. Aliran air dari air terjun terputus selama lebih dari 20 detik sebelum mulai mengalir ke bawah secara bertahap, menutupi bekas luka besar di permukaan batu. Ini adalah kekuatan dari teknik Dao kelas D. Xiao Yan mengusap dadanya, merasa sedikit bingung dan tercekik. Turun dari langit, Yao Lao dengan ringan meletakkan jari di Xiao Yan yang tertegun. Flame Splitting Tsunami, teknik Dao kelas D rendah. Saat penguasaan tercapai, memotong gunung dan memecah ombak dapat dengan mudah dilakukan. Meskipun itu adalah deskripsi sederhana, itu masih memberi Xiao Yan banyak kebahagiaan. Menikam penguasa Suan berat ke tanah, Yao Lao menyekat tangannya satu sama lain dan mengangkat dagunya ke 10 batang kayu besar di bawah air terjun. Dia tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus menahan aliran air terjun saat kamu berlatih.
Setelah kamu mampu mempertahankan pijakanmu pada ke-10 batang kayu dan memotong aliran air sebanyak 300 kali, kamu akan mencapai langkah pertama dalam menggunakan tsunami pemecah api. Tetapi kamu harus ingat bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu paling banyak dapat menggunakan flame splitting tsunami sekali. Jika kamu mencoba menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, kamu akan mengalami cedera internal yang serius dan dapat memengaruhi potensi masa depanmu. Jadi, jangan sembarangan menggunakannya kecuali saat itu adalah momen yang sangat penting. Suara Yao Lao semakin keras menjelang akhir pidatonya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti tatapan Yao Lao dan menatap ke dasar air terjun. Suara keras, benturan yang dipancarkan dari air yang menabrak bebatuan besar membuatnya menggigil saat dia tertawa hampa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika seseorang masuk tanpa perlindungan Doki, seseorang akan langsung dipukul. Pingsan, bukan? Mungkin. Yao Lao mengulurkan tangannya dan mengulurkan satu tangan ke Xiao Yan sambil tersenyum. Saat kamu berlatih, kamu harus membawa penguasa Suan berat. Saat kamu ingin menggunakan flame splitting tsunami di masa mendatang, kamu harus mengandalkannya. Tanpa itu, teknik Dao kelas D ini hanya akan memiliki sekitar 30% dari kekuatannya. Selain itu, tolong serahkan semua pil pemulihan energi yang kamu miliki. Pelatihan ini tidak membutuhkannya, kamu harus mengandalkan diri sendiri untuk memulihkan Dao Ki-mu. Yao Lao mengambil pil langsung dari cincin penyimpanan Xiao Yan sambil tersenyum. Melihat bahwa Yao Lao telah menyita semua stok cadangannya, Xiao Yan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Dia berbalik dan menatap balok kayu besar di bawah air terjun sebelum mengatupkan giginya. Penderitaan macam apa yang belum saya atasi? Apakah menurut Anda saya akan kewalahan dengan kesulitan ini? Untuk teknik Dao kelas D, aku akan bertarung. Mengatupkan giginya dan mengeluarkan teriakan marah, Xiao Yan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke atas batu besar. Dengan gerakan mengancam, dia melompat ke batang kayu pertama. Bang! Saat Xiao Yan mendarat di batang kayu, kekuatan besar dari air terjun dengan kejam mengetuk tubuhnya sebelum dia bisa memanggil Doki-nya untuk melindungi tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya sebelum kekuatan ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri saat itu menjatuhkannya dari batang kayu dan masuk ke danau. Kepala Xiao Yan muncul dari danau dan memuntahkan air yang masuk ke perutnya. Dia berteriak dengan marah, "Aku akan menyeretnya keluar bersamamu hari ini." Setelah dia berteriak, Xiao Yan memanjat keluar dari danau dan sekali lagi melompat ke batu besar sebelum dengan marah bergegas ke batang kayu. "Bang, sialan nenekmu! Bang, sialan! Bang!" Duduk di atas batu besar di tepi danau, Yao Lao menyaksikan pemuda itu menggunakan kekuatannya yang keras kepala untuk berulang kali menantang air terjun. Dia tersenyum tipis saat ekspresi senang muncul di matanya. "Dah!" Suara dari air terjun raksasa bergema di seluruh lembah, hari demi hari, tahun demi tahun. Uap air membuat jurang itu terasa seperti benar-benar terisolasi dari dunia luar yang terik. Saat air terjun melonjak, itu tampak mirip dengan naga perak. Di bawah air terjun, seorang anak muda dengan tubuh telanjang mengepalkan rahangnya sambil dengan kuat memegang penguasa Suan berat besar di tangannya. Terus-menerus meretas arus deras di depannya, setiap potongan penguasa hitam mengirimkan air yang berkedip-kedip di udara. Kaki Xiao Yan seperti akar tanaman, dengan kuat menempelkan diri pada tiang kayu. Di permukaan tubuh Xiao Yan, Doki kuning muda samar-samar terlihat dan setiap kali air mengalir ke tubuhnya, kabut tipis akan membubung ke atas. Untuk penguasa yang berat untuk memotong ke dalam air yang mengalir, sejumlah kekuatan yang sangat besar diperlukan. Sehingga setelah mengalami jangka waktu tertentu pada tiang kayu, setiap ayunan penguasa berat menyebabkan otot-otot di lengan Xiao Yan memancarkan gelombang rasa nyeri akut. Dengan gigi terkatup, tumit Xiao Yan berangsur-angsur melemah dan akhirnya di tengah potongan, suara benturan terdengar saat aliran air yang deras akhirnya menghantamnya yang telah mencapai batasnya dari tiang kayu dan masuk ke danau di bawah. Puh! Kepala Xiao Yan muncul dari permukaan danau saat dia memuntahkan seteguk air danau. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum memaksa tubuhnya yang hampir mati rasa untuk berenang menuju pantai. Setelah mencapai tepi danau, tubuhnya jatuh lemah ke bebatuan sedingin es sementara otot-ototnya yang sakit menyebabkan dia tidak ingin bergerak sedikitpun. "Ini, makan ini." Seekor ikan panggang yang gurih lewat dan melambai di depan Xiao Yan. Membuka matanya, Xiao Yan menghirup aromanya saat suara "gugu" keluar dari perutnya. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah,
dia bersandar pada batu raksasa sebelum menerima ikan panggang dan melahap makanannya sendiri. Saat dia menatap pemandangan Xiao Yan melahap makanannya, Yao Lao tertawa sebelum mengalihkan pandangannya untuk menyapu 10 tiang kayu di bawah air terjun. Sambil tersenyum, dia berkomentar, "Sungguh, lumayan, hanya dalam 5 hari. Kamu benar-benar telah berhasil bertahan untuk waktu yang lama di tiang kayu ketiga." Dengan mulut yang hampir penuh dengan makanan, Xiao Yan hanya bisa bergumam secara ambigu. Belakangan ini, tentara bayaran semakin sering muncul di sekitar tempat ini. Duduk di samping Xiao Yan, Yao Lao sepertinya berkomentar sembarangan. Sedikit kaget, mata Xiao Yan perlahan menyipit. Dengan paksa menelan makanan di mulutnya, dia mencibir dan berkata, "Sepertinya tentara bayaran kepala serigala akhirnya menyadari sesuatu. Menurut kecepatan mereka, saya khawatir paling lama 1 bulan sebelum mereka menemukan lembah ini. Sepertinya kita perlu sekali lagi meningkatkan kecepatan." Sambil menggosok dagunya, Yao Lao tersenyum puas. "Bagaimana kita meningkatkannya?" Kata-kata Yao Lao menyebabkan Xiao Yan mengedipkan matanya, tidak yakin. Kecepatan latihannya saat ini sudah dianggap tinggi. Apakah mungkin untuk meningkatkannya lebih jauh? Memang bisa lebih cepat, tapi kamu akan menderita jika menggunakan benda ini. Yao Lao menjawab dengan jujur. "Apakah saya tidak banyak menderita selama periode waktu ini?" Xiao Yan membantah saat dia memutar matanya sementara mulutnya bergerak-gerak. "Hehe, itu benar." Sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya, Yao Lao mengeluarkan cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum dengan santai mengeluarkan lebih dari 10 botol giok bening dari dalam. Botol giok diisi dengan sejenis cairan merah yang kental seperti darah segar. "Apa ini?" Dengan penasaran menatap benda asing ini, Xiao Yan bertanya. "Membakar darah." Yao Lao mengambil botol giok dan mengguncangnya dengan ringan. Sedikit tersenyum, dia melanjutkan, "Ini dibuat oleh saya menggunakan 23 jenis bahan obat atribut api dan darah dari 3 jenis hewan sihir atribut api peringkat 2. Jika kami ingin menilai kualitasnya, itu bisa disamakan dengan pil tingkat 4. Tingkat keempat, Xiao Yan mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihat pil tingkat ini. Apa efek dari benda ini? Darah terbakar ini, hanya efektif untuk orang yang memiliki atribut api Douqi. Bagi seseorang dengan atribut air Douqi, tidak diragukan lagi itu adalah racun. Ketika disebarkan ke tubuh, dapat meningkatkan konsumsi Douqi dalam tubuh dan pada saat yang sama juga akan mempercepat pemulihan Douqi. Melalui proses yang berulang ini, kekuatanmu secara bertahap akan meningkat. Yao Lao tersenyum, pandangan licik di matanya, "Jangan senang dulu. Saya telah menyebutkan bahwa jika kamu ingin menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan latihanmu, kamu harus mengambil bagian dalam penderitaan yang hebat." "Penderitaan apa?" Melihat ekspresi Yao Lao, Xiao Yan juga merasa agak gugup saat dia bertanya dengan hati-hati. "Ulurkan tanganmu." Dengan senyuman di wajahnya, Yao Lao menarik lengan Xiao Yan sebelum sedikit memiringkan botol giok untuk membiarkan setetes cairan merah jatuh ke lengan Xiao Yan. Mendesis. Saat cairan merah menyentuh kulit Xiao Yan pertama kali linglung sebelum dia dengan keras menghirup udara dingin. Dahinya tertutup keringat dingin, giginya saling menempel saat lengannya terus bergetar. Dalam pikiran Xiao Yan, tetesan cairan merah di lengannya seperti bola api, terus-menerus melepaskan suhu yang sangat panas. Sensasi terbakar ini terasa seperti dia telah memasukkan lengannya ke dalam ember batu bara yang terbakar. Seolah-olah dia telah meramalkan reaksi seperti apa yang akan dialami Xiao Yan, Yao Lao tersenyum puas. Sekali lagi mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya, sebuah pelat batu giok kecil yang terbuat dari batu giok putih digunakan untuk menyebarkan tetesan cairan merah secara perlahan, menyebabkan area yang tertutupi secara bertahap mengembang. Setelah jangkauan cairan merah yang meluas, lengan Xiao Yan bergetar lebih hebat lagi. Di lengannya, bahkan urat nadinya tampak berputar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Cairan merah menempel pada permukaan kulit Xiao Yan sementara jejak uap hangat yang samar terus dipancarkan. Lengan Xiao Yan juga menjadi lebih merah. Keadaan ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Setelah sensasi terbakar benar-benar memudar dari lengannya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Menyeka keringat dari dahinya, dia sekali lagi menatap ke arah botol giok kecil di depannya, tapi kali ini dengan jejak ketakutan di matanya. Hal ini terlalu menakutkan. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Xiao Yan menepuk lengan yang sudah kembali ke suhu biasa.
Menatap Yao Lao dengan tatapan pahit, dia berkata, "Kita tidak bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ini untuk berlatih, kan? Tenangkan pikiranmu dan rasakan aliran Douqi di lenganmu, apakah ada perubahan?" Tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Mengangkat bahu, Xiaoyan hanya bisa menurut dan menutup kedua matanya. Pikirannya dengan cepat berpindah ke jalur Qi di lengannya dan setelah menyelidiki sekitar, keheranannya, Douqi di jalur Qi lengan kirinya tidak hanya jauh lebih tebal daripada Douqi yang mengalir di tempat lain, tetapi energi di Douqi ini tampak menjadi agak lebih kuat juga. Agak kagum, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat ke sisi di mana Yao Lao masih tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas mengertakkan giginya, ayo bertarung." Melihat penampilan tegas Xiaoyan, senyum di wajah Yao Lao semakin melebar. Dia sudah lama meramalkan bahwa bocah kecil ini tidak akan bisa menahan godaan dari peningkatan kekuatan berkecepatan tinggi yang dihasilkan darah terbakar. Berbaring tengkurap, mulai sekarang kami akan menyebarkannya ke seluruh tubuhmu sekali sehari. Ini akan membantu kecepatan latihanmu meningkat dengan total 30 hingga 40%. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan membuka mulutnya dan menggigit sebagian pakaiannya sebelum dengan erat mencengkeram celah di bebatuan dengan kedua tangan. Dengan suara teredam, dia meludah, bahwa, menatap Xiaoyan yang tampak seolah-olah akan menghadapi musuh yang mengerikan. Yao Lao dengan enggan menggelengkan kepalanya. Botol giok miring saat cairan merah segera mengalir keluar. Raungan sedih dan sengsara tiba-tiba bergema sekali lagi di seluruh lembah. Sementara Xiaoyan memeras setiap waktu yang dia miliki untuk pelatihan, pencarian oleh tentara bayaran kepala serigala menjadi semakin intens. Mereka membayar harga lebih dari 10 nyawa teman mereka sebelum akhirnya, mereka mulai mendekati lembah tempat Xiaoyan dulu tinggal. Pada hari tertentu 1 bulan kemudian, ketika Xiaoyan akhirnya bisa bertahan di tiang kayu ke-8 untuk jangka waktu yang lama, akhirnya, seorang anggota dari tentara bayaran kepala serigala berhasil menemukan lembah yang tenang ini. Saat dia berdiri di pintu masuk lembah, tentara bayaran kepala serigala ini menatap kosong ke arah anak muda yang sedang berlatih di bawah air terjun. Hanya beberapa saat kemudian, ketika angin dingin bertiup, dia mendapatkan kembali akalnya dan saat ini, ekstasi menyembur di dalam hatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambil sinyal suar dari dadanya, tetapi saat dia ingin melepaskan sinyal, kekuatan pemecah angin yang kuat tiba-tiba menyerang dari depan. Kekuatan serangan ini menyebabkan tentara bayaran yang kekuatannya adalah bintang 6 Douze menggigil di dalam hatinya, telapak kakinya menghantam tanah saat sosoknya berbalik untuk kabur. Ledakan, bayangan hitam menerobos udara dan menghantam tanah dengan keras. Segera, kotoran terlempar dan penggaris logam hitam yang sangat besar tertinggal jauh di dalam tanah. Pandangannya pada penguasa raksasa hitam yang aneh, mata dari anggota tentara bayaran kepala serigala ini sedikit menyusut. Senjata unik ini telah menjadi simbol anak muda yang mereka beri hadiah. Saat tanah berterbangan ke udara, menutupi garis pandang seseorang, tentara bayaran yang berpengalaman ini tidak menunjukkan tampilan yang mengecewakan. Sosoknya terus-menerus mundur dengan terburu-buru saat matanya yang tajam melesat bola bali di sekitarnya. Saat tentara bayaran itu hampir keluar dari lembah, indera laba-laba miliknya menggelitik saat dia tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kaca! Tepat saat tubuhnya jatuh ke tanah, energi Qi yang keras dengan kejam merobek area di atas kepalanya sebelum akhirnya menabrak pohon besar ke satu sisi. Segera, retakan muncul di batang pohon dan setelah suara pecah, pohon itu terbelah di tengah. Menatap pohon yang telah dihancurkan dengan paksa, tentara bayaran di tanah menarik napas dingin. Untuk menciptakan kekuatan destruktif semacam ini, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Saat keterkejutan melintas dan berlalu dari pikirannya, tentara bayaran ini tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di tanah, sosoknya menjadi mirip dengan kadal rumah. Menjentikkan telapak tangannya dari tanah, dengan cara yang aneh, tubuhnya berlari menuju semak belukar. Tentara bayaran yang melarikan diri sangat puas dengan gerakannya ini, teknik Do kelas Huang tinggi perayapan kadal ini telah membantunya melarikan diri dari rahang kematian berkali-kali. Dari apa yang dia ketahui, di antara mereka yang berada di tingkat Douze, hanya ada sedikit orang yang bisa menghentikannya saat dia melarikan diri melalui hutan. Tepat setelah tentara bayaran berpikir untuk kembali melapor dan dapat menerima hadiah besar sebelum pergi ke kedai untuk membalas dendam terhadap wanita cantik dan berkembang yang meremehkannya, di jalan di hadapannya, sepasang kaki tiba-tiba muncul.
Tubuh yang sangat gagah tiba-tiba berhenti ketika tentara bayaran itu mengangkat kepalanya, ketakutan, untuk memenuhi senyum di wajah yang tampan. "Kamu berlari sangat cepat." Anak muda itu sedikit tersenyum pada tentara bayaran itu. Di matanya yang hitam pekat niat membunuh sedingin es menyebabkan tentara bayaran itu gemetar tak terkendali. Menatap tentara bayaran yang telah kehilangan jiwanya, sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas sementara penguasa hitam raksasa di tangannya memotong ke bawah dengan ganas. Segera, jeritan yang mengentalkan darah bergema di pegunungan berhutan. Dengan acuh tak acuh menyeka darah dari penguasa misterius dan berat itu, Xiao Yan melirik ke arah mayat di kakinya. Lidahnya dengan ringan menjilat bibirnya saat ekspresi haus darah muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Ingin membunuhku? Bagus, mulai hari ini dan seterusnya, setiap anggota tentara bayaran kepala serigala yang berani melangkah ke pegunungan binatang ajaib akan dimusnahkan karena kalian semua ingin bermain, maka kita harus mempertaruhkan taruhannya. Pembalasan saya dimulai sekarang." Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.